angka itu karena dianggap misalnya Sayyid Ali Khamenei itu anaknya Imam Khomeini, itu publik mendengar, padahal bukan seperti itu kan mekanismenya kan. Mereka punya mekanisme khusus untuk menentukan pemimpinnya. Jumlah ulama sangat banyak di sana itu. Ulama-ulama yang mujtahid ya, artinya yang sudah memang sampai pada tingkatan yang cukup tinggi lah dalam hal keilmuan dan juga dalam hal perjuangan. Nah, mereka inilah yang memilih waliul faqih. Sebetulnya ada beberapa orang nominasi, tapi akhirnya jatuh pada seorang yang bernama Sayyid Mujtaba Khomeini, yang sekarang ini sangat ditakuti oleh Amerika dan Israel. Hebatan Iran yang hari ini ditampilkan, dia berdiri sendiri ataukah karena dia merupakan sebenarnya produk perjalanan sejarah Iran dari tahun 79 melalui berbagai upaya keilmuan. Memang wilayatul faqih ini adalah sebuah sistem politik yang diterapkan di Iran, di mana seorang atau sekelompok ulama ya, atau seorang ulama faqih itu menjadi pemimpin tertinggi. Yang dikenal istilahnya sekarang ini dengan istilah supreme leader. Bahasa Arabnya namanya waliul faqih. Waliul faqih itu satu orang. Tapi wilayatul faqih itu adalah sistem. Ya. Jadi sistem wilayatul faqih itu memang sebuah sistem politik di mana pemimpin tertinggi adalah ulama. Gitu. Jadi ada memang satu badan yang betul-betul mengevaluasi siapa yang memang qualified untuk menjadi mujtahid gitu. Nah, nanti kalau sudah sampai pada tingkatan mujtahid, dia akan pergi lagi ke tingkatan yang lebih tinggi, itu namanya marja. Ketika Sayyid Ali Khamenei sampai pada level marja, almarhum ini, itu mungkin muqallidnya di dunia ini nggak kurang daripada 2-300 juta. Dia ngomong satu kata aja, semua muqallidnya itu akan bergerak. Menteri Luar Negeri Iran yang sekarang ini sedang populer nih, yang bernama Sayyid Abbas Araghchi, ya kan? Itu sangat populer, sangat diminati sekarang ini di dunia. Beliau itu seorang saintis. Beliau itu doktornya dalam ilmu politik. Dari mana? Dari Inggris justru, Kent University. Nggak ada larangan ya orang Iran belajar. Nggak larangan. Inggris bukannya ada batasan hubungan. Karena itu Iran. Di Iran itu menarik, walaupun mereka bermusuhan dengan misalnya Amerika, banyak itu orang-orang Iran yang dikirim belajar di Amerika. Tapi Amerika nggak menentang. Sebelum Donald Trump, mereka bebas aja. Setelah isu imigran. Nah, setelah isu imigran, Donald Trump ini memang ada pembatasan. Dalam hal persenjataan sekarang ini sudah kita bisa buktikan, ya kan? Amerika sendiri mengatakan bahwa ini sebuah negara yang sangat kuat gitu loh. NATO pun nggak berani berhadapan gitu. Bukan karena Iran ingin cawe-cawe gitu, bukan. Karena memang Iran ini berkat revolusi, berkat kepemimpinan para ulama-ulama yang memang hebat ini dan progresif ini, sehingga rakyatnya itu betul-betul mendapatkan kesempatan emas memperoleh edukasi yang tinggi gitu. Dalam hal ekonomi, antum bisa bayangkan ya, Iran itu sejak awal revolusi sampai sekarang diboikot ekonominya, dicekik. Tapi Masya Allah, di sana itu belajar semuanya gratis. Dari SD sampai kuliah gratis. Apa yang membuat itu bisa dilakukan ini masalahnya, dalam kondisi sulit? Manajemen ekonominya itu bagus gitu loh. Kalau bicara kekayaan, Indonesia jauh lebih kaya daripada Iran. Iran itu yang saya amati, mereka itu tidak terbuai oleh jargon. Substansial gitu. Jadi nggak ada yang namanya misalnya hijab syar'i misalnya gitu ya, atau misalnya ekonomi syar'i, nggak, mereka tidak terbuai oleh jargon. Substansinya betul-betul mereka jalankan. Ulama-ulama kita apabila memang difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa bersilaturahmi, apalagi bisa saling kirim santri dan sebagainya, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan keilmuan dan keulamaan di Indonesia. Sekarang ini
kita harus bisa melihat lebih jauh ya. Jangan kita terkungkung oleh masalah, oh ini sunnah, ini syiah gitu. Tapi kita lebih melihat lebih jauh Islam sebagai sebuah agama yang sangat kita cintai. Islam dengan visinya yang sangat luas untuk kepentingan kita dan kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita akan berbincang dengan Ustadz Hussein Shahab. Ya, tentang apa saja tentang peristiwa yang terjadi saat ini. Oke, insya Allah. Ustaz, hari ini kita melihat bahwa seluruh mata dunia tertuju kepada Iran. Satu negara yang mungkin dulu tidak terlalu populer karena mungkin dianggap tidak atau bukan sebagai negara adidaya, lalu mendapatkan serangan dari negara-negara yang konon kekuatan militernya sangat luar biasa, Amerika dan Israel, tetapi nyatanya sudah lebih dari 30 hari Iran mampu bertahan. Nah, antum punya pengalaman khusus nggak dengan Iran? Misalnya pernah ke Iran atau ada pengalaman lain gitu, bisa diceritakan? Ya, sebetulnya saya memang sering pulang pergi juga ke Iran ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagiannya untuk research, sebagiannya untuk hadir konferensi misalnya, beberapa seminar atau ziarah gitu. Dan sebelumnya juga pada awal 80-an, tahun 80-an saya studi di Iran. Dan ya lumayan lah, ada sekitar 6 tahun sampai 7 tahun lah. Studi apa waktu itu? Saya lebih banyak studi Islamic study ya, Islamic studies gitu. Ya saya belajar fikih, saya belajar usul fikih, saya belajar filsafat, saya belajar teologi, saya belajar tafsir, ya ilmu-ilmu keislaman lah ya. Dan alhamdulillah mulai mendalami ilmu-ilmu Islam tradisional itu ya saat saya berada di Iran. Ya, dan setelahnya ya saya sambung kuliah di tempat yang lain. Kenapa waktu itu Ustadz lebih memilih ke Iran? Mungkin karena pada waktu itu kita cukup semangat karena revolusi Islam Iran. Tahun 79. Tahun 79. Nah, itu memang sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak muda pada waktu itu ya. Karena Islamic Republic of Iran pada waktu itu menumbangkan rejim yang sangat kapitalis ya, kerajaan Muhammad Reza Pahlavi pada waktu itu yang merupakan polisi Timur Tengah yang ditunjuk oleh Amerika, sebuah kerajaan yang juga menjadi mitranya Israel pada waktu itu. Tiba-tiba kerajaan yang demikian powerful itu ditumbangkan oleh seorang ayatullah, seorang ulama besar, seorang ayatullah al-uzma, as-sayyid ruhullah al-musawi al-Khumaini. Dan cukup menggemparkan ya pada tahun 79 dan 80-an. Itu bertepatan dengan tahun hijriyahnya itu 1400 hijriyah. Dan itu dijadikan momentum oleh banyak kalangan sebagai kebangkitan Islam. Dan pengaruhnya cukup besar sebenarnya di dunia termasuk di Indonesia ya? Ya, pengaruhnya cukup besar termasuk di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia mulai tertarik dengan agama, dengan pemikiran-pemikiran filsafat Islam. Pada waktu itu ya kita sangat banyak menelaah misalnya karya-karya Ali Syariati, atau karya-karya Syahid Murtadha Mutahhari, dan para filosof lainnya yang sangat inspiratif lah, yang mereka mampu mengenalkan sebuah cara beragama yang sangat progresif, Islam yang sangat inspiratif gitu, Islam yang memberikan kehidupan, Islam yang
mampu berdiri sama tinggi dengan isme-isme yang lainnya. Iya. Gitu. Dan itu sangat menginspirasi anak-anak muda pada waktu itu. Apakah kehebatan Iran yang hari ini ditampilkan, dia berdiri sendiri ataukah karena dia merupakan sebenarnya produk perjalanan sejarah Iran dari tahun 79 melalui berbagai upaya keilmuan? Ya, saya sebetulnya melihat bahwa keunggulan Islam, ya, bisa dikatakan kebangkitan dan kemajuan serta sebuah sikap tidak inferior di hadapan kekuatan-kekuatan dunia lain yang kita saksikan dalam peperangan terakhir ini, itu adalah sebuah hasil proses sejarah yang cukup panjang. Gitu. Jadi kalau tahun 1979 itu lebih merupakan sebuah momen mereka go internasional lah. Iya, launchingnya kira-kira ya. Tapi sebelumnya itu para ulama-ulama seperti katakanlah Sayyid Ruhullah Al-Khumaini dan ulama-ulama yang lainnya, terutama murid-muridnya beliau itu mereka betul-betul mampu menampilkan dan menawarkan Islam ini sebagai sebuah solusi. Berhadapan dengan kolonialisme, imperialisme, dan isme-isme yang pada waktu itu cukup dominan ya di dunia ini gitu. Saya masih ingat pada waktu itu kan dunia kita ini dibagi dalam dua polar ya, dalam dua kutub. Barat dan Timur. Amerika dan Uni Soviet gitu kan. Bukan Jawa Barat, Jawa Timur ya. Bukan. Nah, dunia sepertinya terpenjarakan oleh dua kutub seperti itu. Dalam semua hal, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, bahkan dalam hal beragama, gitu kan, dalam hal beragama. Nah, tiba-tiba revolusi Islam Iran itu muncul menawarkan sesuatu yang berbeda dari kedua-duanya. Karena itu slogan yang sangat saya ingat adalah kalimat la syarqiyah wala gharbiyah. Iya, pernah dengar itu juga. Iya kan? Ya. Tidak barat, tidak timur. Pada waktu itu polarnya adalah kutubnya kutub Uni Soviet. Dan juga tidak barat. Yang pada waktu itu kutubnya adalah Amerika. Nah, mereka menampilkan sebuah solusi. Solusinya itu adalah ya ini Islamic Republic, ya kan? Islamic Republic, tetapi berbeda dengan Islamic Republic yang lain yang ada di sana pada waktu itu. Misalnya pada waktu itu Pakistan juga Islamic Republic, kemudian Sudan, Mesir, kan. Tetapi yang ditawarkan oleh Iran ini adalah sebuah sistem politik yang berbeda, yang kemudian dikenal dengan sistem wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Gitu. Nah, bisa diulas tuh wilayatul faqih mungkin buat teman-teman yang belum tahu soal wilayatul faqih. Jadi memang wilayatul faqih ini adalah sebuah sistem politik yang diterapkan di Iran, di mana seorang atau sekelompok ulama ya atau seorang ulama faqih itu menjadi pemimpin tertinggi yang dikenal istilahnya sekarang ini dengan istilah supreme leader, ya kan, supreme leader. Nah, supreme leader ini bahasa Arabnya namanya waliul faqih. Waliul faqih itu satu orang. Tapi wilayatul faqih itu adalah sistem. Ya. Jadi sistem wilayatul faqih itu memang sebuah sistem politik di mana pemimpin tertinggi adalah ulama. Nah, yang misalnya 10 tahun pertama itu adalah Sayyid Ruhullah Musawi Khumaini. Kemudian tahun 89 ketika beliau wafat dilanjutkan oleh Sayyid Ali Khamenei. Nah, baru-baru ini tanggal 1 Maret kemarin, Maret 2026 beliau syahid
diteror oleh Amerika dan Israel. Lalu dalam waktu lebih kurang 1 minggu, Waliul Faqih berikutnya adalah anaknya Said Ali Khamenei, namanya adalah Sayyid Mujtaba Khamenei. Oke, nah itu yang banyak orang salah sangka itu karena dianggap misalnya Sayyid Ali Khamenei itu anaknya Imam Khomeini, itu publik mendengar, padahal bukan seperti itu kan mekanismenya kan. Mereka punya mekanisme khusus untuk menentukan pemimpinnya. Ya, sebetulnya nama Khomeini itu adalah sebuah nama yang dinisbahkan kepada sebuah desa namanya Khumain di Iran, Iran, ya? di timur Iran itu ya, Khumain. Khomeini, jadi satu Khumaini, yang kedua Khomeini. Oh, Khomeini dan Khumaini. Khomeini itu pakai alif kalau tulisannya itu kan. Itu adalah sebuah tempat juga ya yang ada di Mashhad gitu. Jadi dinisbahkan kepada. Nah, sekarang ini anaknya Said Khamenei namanya Sayyid Jawad. Ya. Tapi beliau itu terpilih sebagai wali faqih bukan karena beliau adalah anaknya, bukan. Tapi adalah seorang ulama yang memang memiliki kualitas sehingga melayakkan dia untuk menjadi seorang wali faqih. Iya. Karena wali faqih di Iran itu dipilih oleh sebuah dewan ulama. Nama dewannya itu adalah Khubrigon. Khubrigon itu para ahli. Terdiri dari 80 ulama yang mujtahid. Dewan ahli lah mungkin. Dewan ahli. Terdiri dari 80 ulama yang mujtahid plus beberapa pakar-pakar hukum nasional dan internasional. Mereka dipilih atau ditunjuk? Dipilih oleh dewan ini. 80 orang tadi. 80 orang ini dipilih oleh publik juga. Dipilih oleh publik. Tapi ya setelah betul-betul mereka melalui verifikasi setelah mereka betul-betul terkualifikasi, dipilihlah 80 orang ini. Nah, 80 orang ini ulama-ulama yang memang sudah terbukti ilmunya, kezuhudannya, keadilannya. Kualifikasi tingkat tinggi lah ya. Kualifikasi tingkat tinggi. Itu artinya Iran punya stok ulama sangat besar, makanya disebut sebagai negeri para mullah gitu ya. Betul sekali. Jumlah ulama sangat banyak di sana itu. Ulama-ulama yang mujtahid ya, artinya yang sudah memang sampai pada tingkatan yang cukup tinggi lah dalam hal keilmuan dan juga dalam hal perjuangan gitu. Nah, mereka inilah yang memilih waliul faqih. Sebetulnya ada beberapa orang nominasi, tapi akhirnya jatuh pada seorang yang bernama Sayyid Mujtaba Khamenei, yang sekarang ini sangat ditakuti oleh Amerika dan Israel. Karena katanya beliau ini lebih radikal daripada ayahnya. Iya, banyak yang bilang bahwa serangan Amerika dan Israel ini hanya meregenerasi pemimpin tertinggi Iran aja itu katanya. Betul. Kan katanya Donald Trump itu punya ambisi untuk merubah rejim. Ya kan? Ya, katanya ya merubah dari Khomeini senior ke Khomeini junior. Begitu. Dan itu ikut mengiklankan sebenarnya ya. Yang mungkin kalau pergantian biasa mungkin nggak terlalu dikenal dunia, tapi karena ada perang gitu, peralihan komando di masa perang, tentu dia kepemimpinannya lebih populer, lebih akan dan beliau memang sangat dicintai oleh. Kan masih muda ya. Masih 58 tahun. 58 tahun. Imam Sayyid Ali Khamenei itu umur berapa menjadi? Sayyid Ali Khamenei ketika beliau syahid usianya 86 tahun. Waktu naik 86 menjadi tahun 8 bulan. Ketika beliau naik menjadi wali faqih itu usia dia lebih kurang sama, 56-57 tahun. Oh, hampir sama. Hampir sama. Artinya beliau menjadi wali faqih selama lebih kurang 35 tahun. Iya. Ya kan? 39, 37 tahun bahkan. Nah, ini kayaknya Said Mujtaba ini punya periode yang sama itu. Iya. Artinya Iran akan memiliki seorang wali faqih, seorang ulama besar yang memimpin negara ini insya Allah cukup lama. Ya kan? Nah, menarik untuk kita lihat bahwa memang
sebagaimana yang dikenal di dunia Barat, Iran ini kan negara mullah ya, Iya. Iya. negara mullah. Tetapi mullah yang dimaksudkan di sini adalah para ulama yang sangat qualified. Iya, iya, iya. Ada perbedaan ya, maksudnya ulama. Kita menyebut ulama Iran dan ulama di negara-negara Muslim lain berarti ada satu kualifikasi yang berbeda. Menurut saya, pengalaman saya memang berbeda. Di Iran itu yang disebut dengan ulama itu memang orang-orang yang sangat qualified. Mungkin bisa diceritakan sistem pendidikan sampai jenjang jadi begini, ulama. Ulama itu lahir dari sebuah lembaga ilmu yang namanya hauzah ilmiah. Hauzah ilmiah. Ya, hauzah ilmiah itu ya kita bisa samakan seperti pesantren lah. Tetapi hauzah ilmiah itu memang melahirkan para ulama yang memang ditata dan punya standarisasi. Ditata dan punya standarisasi, berjenjang ilmunya itu. Apa misalnya standarisasi yang kita nggak dapat di Indonesia atau di negara lain? Begini. Jadi ada satu level untuk masuk ke hauzah itu, kita masuk level elementary-nya itu adalah namanya muqaddimah. Muqaddimah itu lebih kurang orang belajarnya bisa 6 tahun. Belajar apa itu? Ya sebagaimana pesantren kita sini. Belajar nahwu, belajar soroh, belajar bahasa Arab, belajar ilmu balaghah, ya kan? Belajar ilmu bayan, ilmu badi, belajar mantik dasar gitu. Kemudian setelah mereka selesai periode yang namanya muqaddimah ini, baru mereka naik sedikit. Itu namanya level sutuhul ula. Sutuhul ula. Sutuhul ula itu mereka belajar misalnya, mereka belajar tafsir, mereka belajar hadis, mereka belajar fikih, mereka belajar usul fikih. Masih sama lah sampai situ ya kira-kira. Lebih tinggi sedikit. Maksudnya masih sama dengan kita ya kira-kira gitu ya. Tapi sudah mulai membaca kitab-kitab klasik yang sangat tinggi. Misalnya membaca kitab Ibnu Sina. Membaca kitab misalnya Suhrawardi, baca kitab filsafat ya. Filsafat. Itu yang nggak ada di kita kayaknya itu. Ya, yang di kita di sini dianggap agak tabu. Agak tabu. Ya kan? Nah, terus kemudian mereka pergi lagi ke level yang lebih tinggi namanya as-sutuhul ulya. Dari situ setelah itu masuk lagi ke jenjang lebih tinggi yang disebut dengan bahthul kharij. Bahthul kharij ini biasanya mereka sudah dilatih untuk bisa berijtihad. Jadi menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu untuk mencari solusi dari problem-problem yang dihadapi. Karena untuk sampai menjadi orang yang bisa memberikan fatwa atau apa tadi mustahid tadi ya, kira-kira dia harus menerbitkan satu karya. Ada yang tidak ada persyaratan begitu, tetapi biasanya mereka akan dites oleh gurunya. Gitu. Jadi ada memang satu badan yang betul-betul mengevaluasi siapa yang memang qualified untuk menjadi mujtahid gitu. Dan biasanya untuk sampai pada tingkatan mujtahid itu ya di bawah 10% dari jumlah pelajar yang tadi ikut seleksi dari awal ya. Jumlahnya nanti kalau sudah sampai pada tingkatan mujtahid, dia akan pergi lagi ke tingkatan yang lebih tinggi, itu namanya marja. Marja. Oh, mustahid itu belum marja. Belum, mustahid itu belum marja. Apa syarat marja itu kalau? Nah, marja itu adalah orang yang paling unggul daripada para mustahid. Terbukti memang dia unggul secara ilmunya dan juga orangnya terbukti sangat soleh, gitu ya. Tidak ditaklukkan oleh dunia, sifat-sifatnya juga sangat dikenal soleh. Nah, dan terus kemudian mereka juga membuktikan dirinya itu dalam hal mengajar. Sehingga dia akan dilihat ada berapa banyak nih murid-muridnya yang sudah jadi mujtahid lagi. Gitu. Jadi dia adalah guru. Marja itu adalah rujukan kan? Iya. Nah, dia adalah manusia yang sudah sampai pada tingkatan di mana murid-muridnya sendiri adalah para mujtahid.
Berarti Jadi misalnya outputnya dilihat output. Pengabdian dia mengabdikan ilmunya, Persis. mengembangkan ilmunya itu dilihat. Persis. Jadi outputnya itu bisa dalam bentuk murid-muridnya dan juga biasanya mereka punya karya. Dan hanya pada level itu boleh memberikan fatwa ya? Pada level itu baru boleh memberikan fatwa keagamaan maksudnya. Fatwa keagamaan ya. Jadi mereka sampai pada level itu menjadi rujukan dan biasanya mereka akan memiliki para muqallid, pengikut yang jumlahnya sudah mulai jutaan. Gitu. Misalnya ketika Said Ali Khamenei sampai pada level marja, almarhum ini, itu mungkin muqallidnya di dunia ini nggak kurang daripada 2-300 juta mungkin. Oh, dia ngomong satu kata aja semua muqallidnya itu akan bergerak gitu loh. Dan dia menjadi supporting system ya terhadap ulama yang bersangkutan ya. Betul. Ada sekarang ini misalnya di Irak itu seorang ulama besar marja juga namanya Said Ali Sistani. Oh, di Irak ya. Di Irak. Marjanya itu sangat populer dan mungkin muqallidnya itu udah sampai pada ya ratusan juta juga. Kalau hari ini kalau yang Ustadz tahu, Iran tuh punya berapa ulama yang pada level marja itu? Ya, setahu saya tidak lebih daripada 4-5 orang cuma. Marja 4-5 orang? Ya, 4 atau 5 orang ya. Yang sekarang ini ya, yang populer gitu ya. Kalau di Irak itu ada 3. Di Iran itu selain daripada Said Ali Khamenei yang baru syahid, ada misalnya Syekh Ja'far Subhani, mungkin pernah dengar namanya, seorang penulis yang sangat produktif. Ada lagi Syekh Wahid Khurasani gitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah wali faqih itu dari marja-marja ini, satu di antara mereka menjadi wali faqih. Itu dengan kemampuan ekstra. Kemampuan ekstranya itu selain tentu ilmu-ilmu keislaman tadi kan, kemampuan ekstranya itu adalah kemampuan dia dalam membaca peta politik, kemampuan dia di dalam memanage sebuah negara, kemampuan dia di dalam membaca perkembangan dunia lah, sehingga ketika dia mengambil sebuah keputusan, maka keputusannya itu betul-betul Islami, merepresentasikan Islam berhadapan dengan misalnya na'udzubillah berhadapan dengan dunia-dunia kufur gitu ya. Iya. Zionisme. Pertanyaannya Ustaz, selama proses pembelajaran tadi kan kalau saya lihat hanya dia belajar filsafat dan agama, fikih dan lain sebagainya ya. Mereka ada ruang titik temu dengan ilmu pengetahuan di luar itu kan? Sebetulnya mereka juga menelaah misalnya filsafat barat gitu ya. Wah, mereka di sebagian mereka tuh sangat handal gitu, menguasai teori-teori filsafat barat, psikologi barat, ya kan, ilmu sosial politik barat, tetapi tidak banyak di kalangan mereka yang memberikan waktunya untuk melakukan komparasi ya dengan ilmu-ilmu barat tadi. Atau misalnya ilmu timur, bahkan filsafat timur, misalnya kita sangat kenal dengan sebuah nama Syahid Murtada Mutahhari. Seorang mujtahid besar yang kalau dia hidup juga pasti dia menjadi marja gitu. Dia menguasai betul filsafat barat dan filsafat timur pun, ya kan? Ada lagi Muhammad Taqi Misbah, menguasai betul dia filsafat barat dan filsafat timur. Plus ilmu-ilmu kehauzahan. Said Ali Khamenei menguasai betul filsafat barat. Bahkan sastra-sastra barat dia menguasai. Dia kuasai. Gitu. Berarti multi bahasa juga ya? Dia kayaknya multi bahasa juga dia. Tapi kan orang seperti itu nggak banyak. Iya, betul. Nah, anaknya beliau yang bernama Sayyid Mujtaba sekarang ini dia juga menguasai bahasa Inggris sehingga dia banyak sekali merefer dan membaca buku-buku yang berbahasa Inggris, terutama filsafat dan psikologi serta politik. Saya dengar juga banyak ulama yang ahli tentang sains juga. Nah, yang ahli sains ini dari kalangan ulama yang mullah ya, yang pakai sorban, itu sebetulnya nggak banyak. Tapi di sana itu istilah saintis itu juga disebut sebagai seorang ahli. Ini misalnya katakanlah ada saintis di Iran itu
yang kemarin diteror juga oleh oleh Israel ya. Dialah yang menemukan banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persenjataan inilah, ya kan. Lalu kemudian ada seorang saintis yang bernama Syahid Muqaddam, dia yang menemukan kecanggihan peluru kendali dan balistik Iran gitu kan. Nah ulama-ulama saintis seperti itu di Iran biasanya yang saya ketahui adalah saintis tetapi sangat soleh. Menguasai juga ilmu agama tetapi tidak mungkin sampai kepada level marji. Karena waktunya kan habis sudah untuk penelitian sains. Gitu. Jadi sumber produksi ilmu pengetahuan baik sains maupun yang social science itu berarti bukan dari Hauza, dia dari universitas ya, betul. Indonesia. Jadi lembaga ilmu di Iran itu kan dua ya, lembaga Hauza itu mendalami betul-betul ilmu agama. Ya, ilmu agama yang bisa memadukan antara yang tekstual dengan yang rasional, filsafat dan ilmu-ilmu tekstual kayak fikih, tafsir dan sebagainya. Juga ada lembaga universitas. Dan lembaga universitas ini adalah lembaga yang lebih banyak fokusnya pada ilmu-ilmu sains, melahirkan para saintis, melahirkan para para sarjana-sarjana, sarjana filsafat barat, sarjana psikologi, sarjana ilmu sosial, misalnya Menteri Luar Negeri Iran yang sekarang ini sedang populer nih, yang bernama Sayyid Abbas Araghchi, ya kan? Itu sangat populer, sangat diminati sekarang ini di dunia ini. Beliau itu seorang saintis. Beliau itu doktornya dalam ilmu politik. Dari mana? Dari Inggris justru. Kent University. Nggak ada larangan ya orang Iran belajar. Nggak larangan. Inggris bukannya ada batasan hubungan karena itu Iran. Di Iran itu menarik, walaupun mereka bermusuhan dengan misalnya Amerika, banyak itu orang-orang Iran yang dikirim belajar di Amerika. Tapi Amerika nggak menentang. Sebelum Donald Trump mereka bebas aja. Setelah isu imigran. Nah setelah isu imigran, Donald Trump ini memang ada pembatasan. Bahkan saya mendengar berita terakhir, kan ada Ali Larijani itu yang syahid kemarin. Putrinya seorang doktor farmasi atau doktor apa, dosen di Amerika. Kemarin dilucuti itu, dia punya kesarjanaan dia. Karena dia adalah anaknya Ali Larijani. Gitu. Tindakan diskriminatif ya. Diskriminatif itu baru terjadi pada zaman Donald Trump di Amerika. Di Amerika. Ya, sebelum Donald Trump tidak terjadi itu. Tentu Iran banyak mengirim para saintisnya ke Amerika, ke Cina, ke Eropa. Ke Eropa itu banyak yang ada di Perancis, yang ada di Inggris dan sebagainya. Sehingga lahirlah para saintis-saintis besar. Ya kan? Betul. Ya mungkin Amerika juga menyesal juga mendidik orang-orang yang ahli sains dari Iran, karena mereka pulangnya mereka bisa menciptakan rudal balistik yang hebat-hebat. Jadi pengetahuan hybrid ya, selain di negaranya sendiri memang dipersiapkan dengan baik, dia juga diberikan keleluasaan untuk ke berbagai negara. Karena begini, Iran itu punya prinsip begini. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan itu adalah sebuah wilayah yang netral. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini kalau kita pergi ke Amerika maka ilmunya jadi ilmu Amerika, ilmu Barat. No, di sana nggak dikenal begitu. Ilmu itu adalah produk manusia yang tidak serta-merta lahir. Itu hasil dari sebuah produk generasi bergenerasi. Siapa yang mematangkan itu ilmu? Ya para ilmuwan yang sebelumnya, baik ke Muslim atau non-Muslim. Ya. Kalau kita baca sejarah Islam misalnya, ada Ibnu Sina, ada Khawarizmi, ada misalnya siapa lagi? Itu semua kan adalah saintis-saintis Muslim kan. Mereka punya andil itu dalam perkembangan ilmu dan sains sekarang ini. Begitu juga dengan orang-orang Barat. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa mendikotomikan antara ini misalnya sains Islam, ini sains non-Islam.
Makanya mereka belajar dari semua. Ada istilah kalau nggak salah Newton itu bilang standing on the shoulder of the giant. Yes, that's correct. Standing on the shoulder of giants. Kalau kita, giant itu kan para ilmuwan sebelumnya siapapun dia gitu. Ya. Makanya kalau kita terjemahkan prinsip orang Iran ke bahasa gaul kita, kalau kita kan tuntutlah ilmu walau di negeri Cina ya. Nah, mungkin kalau orang Iran tuntutlah ilmu walaupun di rumah musuhmu gitu. Benar sekali. Ya. Itu artinya sebenarnya perang yang saat ini terjadi itu bukan hanya pertarungan senjata, bukan juga bom dijatuhkan untuk menghancurkan gedung-gedung, tapi sesungguhnya yang sedang dia lawan ini tumpukan ilmu pengetahuan yang ada di Iran ya, sehingga Iran punya kesempatan untuk menunjukkan seberapa hebatnya. Ada dua hal kalau saya bisa amati. Satu adalah Iran membuktikan kemajuan ilmu pengetahuannya. Dan bahwa ilmu pengetahuan itu tidaklah bisa kita dikotomikan antara ulama dengan ilmuwan. Itu satu hal. Yang kedua adalah kalau kita melihat Iran misalnya menembak atau membombardir tempat-tempat yang dianggap sipil, atau misalnya tempat-tempat yang dianggap residensial, itu karena Iran membalas. Karena tempatnya Amerika dan Israel itu mengebom tempat-tempat sipil. Iran punya prinsip satu. Prinsipnya adalah al-ainu bil-ain. Mata dibalas mata. An-nafsu bin nafsi. Itu prinsip Iran dalam perang. Dia tidak akan mau menyerang sebuah tempat apabila tempat seperti itu tidak diserang. Tapi dia bilang kalau kamu serang misalnya rumah sakit di Iran, kami habisi rumah sakit. Yang di situ Amerika punya interest atau punya share. Misalnya 2 hari yang lalu Donald Trump kemarin mengumumkan bahwa Amerika dan Israel menghancurkan jembatan yang terpanjang di Iran. Baru 1 hari. Iran bilang oke, al-ainu bil aini. Dia daftarkan ada 8 jembatan besar di Timur Tengah yang dipakai oleh Amerika untuk memindahkan logistiknya, akan dihancurkan oleh Iran. Itu dibilang al-ainu bil aini. Demikian juga dengan misalnya universitas. Kemarin Amerika bombardir sebuah universitas sehingga ada 250 mahasiswa yang syahid. Kalau nggak salah Bahesti University atau apa itu? Apa gitu ya, namanya Sharif University, seingat saya. Iran juga mengatakan oke, kita akan. Tapi Iran biasanya ngasih warning, mahasiswa jangan ada di sana, kita akan gini-gini lah. Pusat penelitian, begitu juga Iran kasih warning. Jadi memang ini satu hal yang harus kita ketahui, ya, karena sebagian orang berpendapat bahwa lo kok Iran nyerangnya tempat-tempat sipil. Itu artinya dia membalas secara beradab, karena selalu memberitahu pada titik-titik yang sekiranya memakan korban, ya. Betul. Selalu dia bikin pengumuman. Iran selalu bikin pengumuman dalam hal ini. Nah, tapi yang pertama tadi bahwa itu adalah hasil sebuah masyarakat yang kemudian memiliki sejarah dan budaya keilmuan yang tinggi. Memang ini adalah sesuatu yang sangat khas Iran. Masyarakatnya itu cinta pada ilmu pengetahuan. Tapi ini kan tidak lepas dari sebuah sistem, ya. Sistem keulamaan, sistem wilayatul faqih, yang dimana sistem ini memberikan prioritas yang sangat besar kepada rakyat untuk menjadi orang-orang terdidik dalam sebuah bidang. Nah, ini yang menarik nih Ustadz. Ini kan sering orang mengucapkan kata-kata adab dulu baru ilmu, atau ilmu dulu baru adab sebenarnya. Kalau kita ngelihat proses di Iran itu kan berarti dia mengedepankan ilmu dulu. Karena ilmu pengetahuan menghasilkan satu peradaban, satu sopan santun baru yang logis gitu. Tapi di Indonesia lebih populer adab dulu baru ilmu. Gimana Pak Ustadz? Ya, mungkin adab dulu baru ilmu itu dalam hal individu, ya. Dalam hal etika, dalam hal akhlak gitu ya. Di Iran tidak dilakukan dikotomi seperti itu. Ala kulli hal, saya melihat bahwa fokus Iran di dalam mengedukasi rakyatnya itu luar biasa. Pemimpin yang ada di atas itu kan rata-rata orang-orang kecil dahulunya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
Baik para ulamanya ataupun para saintisnya. Setelah munculnya revolusi Islam Iran tahun 79, baru usia sekarang ini kurang daripada 50 tahun ya revolusi itu. Tapi kita melihat negaranya itu maju sekali. Iya, iya. Dalam hal ilmu pengetahuan terhitung sangat-sangat kecil di dunia ini. Ya kan? Nanoteknologi bisa jadi nomor 1 di dunia sekarang ini. Ya kan? Apalagi bicara tentang teknologi yang berkaitan dengan persenjataan. Iya, iya. Karena ini drone-drone Iran, ya kan, udah dipesan oleh dunia mana gitu. Iya, iya, iya. Indonesia Iran kayaknya belum jelas kerjasamanya. Indonesia belum jelas, tapi Indonesia juga drone kan kalau Indonesia ditawarin drone. Indonesia misalnya pernah kerjasama dengan Iran dalam bidang kedokteran. Oke. Operasi jarak jauh. Iran bisa itu operasi jarak jauh dengan menggunakan teknologi robot ya, dan sebagainya. Jadi Iran ini kita bisa lihat dalam masa kurang daripada 50 tahun jadi negara yang luar biasa berhasil, ya kan? Dalam hal persenjataan sekarang ini sudah kita bisa buktikan, ya kan? Amerika sendiri mengatakan bahwa ini sebuah negara yang sangat kuat gitu loh. NATO pun nggak berani berhadapan gitu. Bukan karena Iran ingin cawe-cawe gitu, bukan. Karena memang Iran ini berkat revolusi, berkat kepemimpinan para ulama-ulama yang memang hebat ini dan progresif ini, sehingga rakyatnya itu betul-betul mendapatkan kesempatan emas memperoleh edukasi yang tinggi gitu. Iya kan? Dalam hal ekonomi, antum bisa bayangkan ya, Iran itu sejak awal revolusi sampai sekarang diboikot ekonominya, dicekik. Tapi Masya Allah, di sana itu belajar semuanya gratis. Dari SD sampai kuliah gratis. Apa yang membuat itu bisa dilakukan ini dalam kondisi sulit? Manajemen ekonominya itu bagus gitu loh. Kalau bicara kekayaan, Indonesia jauh lebih kaya daripada Iran. Kan kalau di Indonesia yang terkenal ekonomi syariah, apa di Iran juga ada istilah? Ada, jelas ada ya. Tapi di sana tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu. Jadi istilah ekonomi syariah sebagai sebuah jargon. Iran itu yang saya amati, mereka itu tidak terbuai oleh jargon. Substansial gitu. Jadi nggak ada yang namanya misalnya hijab syar'i misalnya gitu ya. Atau misalnya ekonomi syar'i, enggak. Mereka tidak terbuai oleh jargon. Substansinya betul-betul mereka jalankan. Ekonomi Islam di sana itu Masya Allah ekonominya itu. Itu bayangkan ya, saya nggak kebayang kalau misalnya negara seperti kita Indonesia ini, tiba-tiba diboikot ekonominya, diblokade ekonominya oleh Amerika, pulang kampung, nyangkul gitu. Masih ada padi, masih ada gitu sawah, kembali organik, nggak perlu pupuk kan, pupuk mahal. 47 tahun mereka bisa berdiri kokoh dan melahirkan saintis, peradaban mereka tambah maju dan kuat. Itu kan pasti ada sesuatu itu. Jadi gini Ustaz, kembali ke Indonesia nih, kaitannya dengan situasi di Iran, perkembangan ilmu pengetahuan tadi yang kita bahas ya. Kalau bicara ulama, di Indonesia juga kita sudah mengenal lama ya interaksi masyarakat dengan ulama. Misalnya dari zaman kerajaan ada Dewan Ulama juga yang mendampingi Raden Patah dan sebagainya. Ada harapan nggak bahwa ulama di Indonesia juga mampu membangun membuat perubahan terobosan memajukan bangsa kita itu? Ya, saya melihat begini. Dari sisi tradisi keulamaan di Indonesia cukup bagus. Tradisi keulamaan. Dalam pengertian bahwa masyarakat itu cinta sama ulamanya, masyarakat dekat dengan ulamanya juga dekat dengan masyarakatnya. Tetapi keulamaan kita di Indonesia ini masih sebatas pada hal-hal yang sifatnya ritual. Ya kan? Ulama-ulama kita ini sangat handal dalam hal ilmu-ilmu tasawuf. Ilmu fikih lumayan lah. Ya, ilmu tafsir juga lumayan. Tapi dalam hal tasawuf, ulama-ulama kita hebat. Ya kan, mereka istilahnya sebagiannya sudah sampai pada tingkat hakikat misalnya gitu ya. Tapi tradisi ketasawufan apabila tidak
disertai dengan tradisi berpikir kritis, maka jadilah ulama-ulama yang akhirnya membangun otoritas sendiri, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan lain-lain ya. Persis. Nah, itulah yang terjadi. Ya kan, ya kita self kritik lah ya. Ulama-ulama kita terutama yang ada di daerah-daerah itu kan sepertinya punya kerajaan sendiri. Kenapa? Karena murid-muridnya banyak. Gitu loh, ya kan? Nah, ulama-ulama seperti itu di Iran hampir nggak laku. Kenapa? Karena tradisinya para ulama di sana itu selain daripada spiritualitasnya tinggi, mereka juga terlatih untuk berpikir kritis. Lintas batas pengetahuan. Sehingga mereka bisa duduk berdialog dengan para filosof dunia. Gitu. Jadi sebenarnya ada harapan, tapi masih banyak tahapan yang harus dilalui. Saya berpikir kalau misalnya pemerintah kita bisa memfasilitasi, ya kan, silaturahmi antara ulama Indonesia dengan ulama Iran. Wah, itu top. Sebenarnya hubungan Indonesia dan Iran kan sudah sangat lama ya, sejak zaman dahulu kala ya. Betul. Ya, sehingga bahasa-bahasa juga saya lihat banyak diserap di dalam bahasa-bahasa. Betul sekali. Indonesia ya, saudagar, sah bandar. Tapi kan kita ini sayangnya setelah revolusi Islam Iran ini, isu-isu negatif sunnah syiah itu kan dimunculkan. Sehingga membuat sebagian orang itu takut, kemudian alergi gitu kan. Ke Iran aja, nanti kita gimana nih ketemu sama ulama-ulama yang anti sahabat, anti muslimah, gitu-gitu kan. Nah, sebetulnya kita kalau berpikirnya positif saja, optimis, sebetulnya kita bisa banyak belajar. Mereka juga bisa banyak belajar dari kita. Saling bertukar pengetahuan sehingga kita hanya ada satu kata kan, ada Islam dan keulamaan dan ilmu pengetahuan gitu kan, kira-kira berdialog di ruang itu. Saya sangat berharap kalau misalnya pemerintah kita bisa memfasilitasi ya. Orang-orang Iran itu suka juga bersilaturahmi. Mereka sangat menghormati ulama-ulama dimanapun berada. Mereka suka orang-orang Indonesia. Mereka ingin berbagi pengalaman. Dan mereka itu tidak menggurui. Gitu ya. Saya kira ulama-ulama kita apabila memang difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa bersilaturahmi, apalagi bisa saling kirim santri dan sebagainya, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan. Keilmuan dan keulamaan di Indonesia. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi saya kira bahwa momentum atau peristiwa di mana Iran sedang menjadi perbincangan, tentu banyak ulama di Indonesia juga yang akan melihat berbagai peristiwa, mencari tahu ada apa di belakang itu semua. Di antaranya ada ulama di dalamnya yang berperan penting di dalam membangun negaranya. Insyaallah, mudah-mudahan gitu. Kita ada perkembangan lebih bagus di Indonesia sehingga ada kemajuan yang lebih hebat lagi di masa depan bersama para ulama. Ya, artinya ulama-ulama kita ini zaman sekarang ini kita harus bisa melihat lebih jauh ya. Jangan kita terkungkung oleh masalah ini sunnah, ini syiah gitu. Tapi kita lebih melihat lebih jauh Islam sebagai sebuah agama yang sangat kita cintai. Islam dengan visinya yang sangat luas untuk kepentingan kita dan kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan. Bahasa Alwi Shihab itu inklusi. Yang lebih terbuka dengan dialog. Saya kira demikian Ustaz. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.